Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan hari-hari penuh berkah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat Cahaya Sunnah, kemarin kita membahas tentang sahur dan keberkahannya. Namun hari ini, kita akan membahas bagian yang sering terlewat. Bukan sekedar sahur, tetapi mengakhirkan sahur. Sunnah ini ringan, namun sering ditinggalkan. Dalil mengakhirkan sahur. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, Zaid bin Sabit berkata, kami sahur bersama Rasulullah, kemudian beliau berdiri untuk sholat. Anas bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Ia menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Jarak antara sahur Nabi SAW dan azan subuh sangat dekat. Kira-kira hanya beberapa menit saja. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya adalah mengakhirkan sahur, bukan terlalu awal. Hikmah mengakhirkan sahur. Mengapa Nabi SAW mengakhirkan sahur? Para ulama menjelaskan beberapa hikmah. Pertama, lebih menguatkan tubuh untuk berpuasa. Kedua, lebih ringan menjalani siang hari. Ketiga, menghidupkan akhir malam dengan ibadah. Keempat, mendekatkan diri pada waktu mustajab doa. Coba perhatikan, jika kita sahur jam 10 malam, lalu tidur sampai subuh, kita kehilangan kesempatan tahajud, istighfar, doa di sepertiga malam terakhir. Padahal waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa. Kesalahan yang sering terjadi. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Sahur terlalu awal karena takut kesiangan. Menghentikan sahur 30-40 menit sebelum subuh karena jadwal imsak. Tidak makan sama sekali karena mengira lebih utama. Perlu diluruskan, dalam sunnah Nabi SAW, batas berhenti makan adalah masuknya waktu subuh, bukan waktu imsak yang dibuat sebagai pengingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Artinya, selama belum masuk subuh, masih boleh makan dan minum. Jangan sampai kita menyulitkan diri dalam agama. Seimbang antara hati-hati dan berlebihan. Sebagian orang terlalu longgar, sebagian lagi terlalu ketat. Yang benar adalah mengikuti sunnah. Jika azan subuh sudah berkumandang dan kita masih makan, maka berhentilah. Namun jika masih beberapa menit sebelum subuh, tidak perlu panik atau berturut-turut. Islam adalah agama yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, agama ini mudah. Hadis riwayat Bukhari. Ikuti tuntunan beliau, jangan menambah-nambah dan jangan mengurangi. Mengakhirkan sahur melatih diri kita untuk bangun lebih dekat ke subuh, tidak begadang tanpa manfaat, mengatur waktu tidur, menghidupkan malam dengan doa. Ramadan adalah madrasah kedisiplinan. Dan sunnah ini membantu kita mengatur hidup lebih teratur. Sahur bukan sekedar makan, tetapi bagian dari sistem ibadah Ramadan. Amalkan sunnah meski sedikit. Kadang kita berpikir sunnah ini kecil. Namun ingat, amalan kecil yang sesuai sunnah lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang tidak sesuai tuntunan. Mengakhirkan sahur mungkin terlihat sederhana, namun itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sahabat Cahaya Sunnah, mulai malam ini, coba ubah kebiasaan. Jangan sahur terlalu awal. Bangun mendekati subuh, isi dengan doa dan istighfar. Niatkan, ya Allah, aku mengakhirkan sahur untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu. Semoga Allah memberkahi waktu sahur kita, menguatkan puasa kita, dan menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, bagikan agar semakin banyak yang menghidupkan sunnah Nabi di bulan Ramadan.
subscribe channel Cahaya Sunnah, dan ikuti seri Ramadan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.